Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini ada sesuatu yang beda gitu. Mungkin kalian juga lagi menunggu-nunggu tema ini, yaitu apakah dia juga mikirin kamu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Seperti biasanya ya, di sini untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah dia juga mikirin kamu. Oke? Langsung saja kita shuffle terlebih dahulu. Oke. Kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kalian. Oke. Oke, violet ya. Oke, satu kartu terbuka. Creative rating di sini. Satu kartu terbuka lagi. Oke. Satu kartu terbuka lagi. Oke, sebentar akan Clarissa capture terlebih dahulu ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi, teman-teman semuanya gunakan intuisi kalian, pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman milih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa milih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile.
Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini. Kalian tidak perlu buru-buru ya. Dan silahkan pilih sampai kalian bisa benar-benar ngedapetin kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu readingkan dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada kartu Creative Reading untuk kartu yang ketiga dan kedua. Kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan mencoba memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor satu terlebih dahulu. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail, oke? Di sini, oke, kartu Justice-nya keluar. Di sini ada kartu Nine of Swords. Satu kartu terbuka lagi, ada kartu Pack of Cup. Ada kartu Two of Swords. Oke, ada kartu The Hermit. Di sini ada kartu Two of Swords, Two of Wands. Sorry. Knight of Pentacle. Ada kartu Four of Pentacle. Ada kartu Six of Pentacle. Violet. Oke, di sini ada kartu King of Wands. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk menarik energi ya, energi kalian secara kolektif.
Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya teman-teman, yaitu apakah dia juga mikirin kamu gitu. Jika dilihat ya dari energi kartunya, creative rating gitu. Creative rating tuh yang artinya kayak nih orang itu sebenarnya kayaknya tuh ada sesuatu hal yang berusaha dia sembunyikan gitu loh. Dan memang gitu untuk saat ini yang lebih cenderung Mas itu memikirkan sesuatu terhadap hubungan ini tuh adalah kamu dibandingkan dia. Karena di sini kayak kamu itu sudah merasakan energi ya, kayak sebuah perubahan dari dia. Kamu sudah intinya tuh kayak sudah tidak mendapatkan dia yang dulu lagi gitu. Dan kamu juga memikirkan gitu ya. Kayaknya nih orang itu kayak semakin kesini tuh kayaknya seolah-olah ada sesuatu besar atau rahasia besar yang berusaha dia sembunyikan terhadap diri kamu. Karena yang saya lihat ya, nih orang semakin kesini tuh energinya itu kayak tidak bisa transparan terhadap diri kamu. Dia tidak bisa meluapkan, maksudnya tuh kayak bercerita tentang apa yang dialami ataupun mungkin ada apakah ini gitu ya. Kayaknya orang itu kayak seolah-olah menyembunyikan sesuatu hal, mungkin rahasia besar yang intinya itu kayak kamu nggak boleh tahu gitu loh. Dan di sini yang saya lihat ya gitu, memang sih untuk di awal kamu kayaknya nggak terlalu curiga gitu. Tapi semakin kesini gitu, kedepannya itu kayak kamu merasakan ada yang aneh gitu loh. Ada yang aneh aja, kayak nih orang itu nggak kayak biasanya gitu loh. Bahkan semakin lama, semakin hari, energi perubahan dia signifikan begitu besar. Sampai ya intinya tuh kayak kamu bener-bener kayak sudah tidak bisa mengharapkan dia lagi gitu loh. Karena kayak kamu itu merasa ya kayak seolah-olah itu terjebak dalam situasi kepalsuan yang artinya mungkin gitu kamu di awal mengenal orang ini tuh seseorang yang baik gitu, seseorang yang intinya tuh seorang malaikat, seseorang intinya tuh seseorang yang memang kayak hadir di dalam kehidupan kamu bener-bener untuk ngebahagiain kamu gitu. Tapi pada saat ini gitu kamu seolah-olah itu kayak terjebak dalam cover seseorang yang intinya tuh manipulatif, yang artinya nih orang di depan kamu itu pura-pura baik gitu, tapi sebenarnya di belakang ini semuanya dia tuh kayak memiliki niatan yang buruk gitu loh, yang intinya tuh memang di awal kayak nggak terdeteksi gitu, tapi semakin kesini kamu justru kayak semakin curiga. Dan di sini yang saya lihat ya gitu, jangankan memikirkan kamu gitu, memperhatikan kamu aja dia nggak pernah gitu. Respect sama kamu sudah makan apa belum, kamu sakit atau gimana, apakah kamu saat ini bahagia atau tidak gitu, dia tidak pernah gitu. Di dalam pikiran dia untuk saat ini tuh memikirkan diri kamu. Ya memang gitu, untuk di awal saja gitu, dia memang kayak seolah itu memikirkan kamu, bahkan cenderung ininya tuh notifikasi ya yang kamu dapatkan mungkin dari pesan WA ataupun mungkin sosmed gitu, pasti yang muncul daftar duluan itu dia gitu. Nah saat ini apa yang kamu rasakan? Justru malah yang kayak ketika kamu menunggu-nunggu notifikasi WA mungkin balasan dari dia atau telepon dari dia, justru malah yang muncul mungkin notifikasi eh aplikasi yang lain atau mungkin SMS fake seperti itu yang sebenarnya itu nggak kamu arpin gitu. Dan di sini yang saya lihat kamu itu merasakan energi kegelisahan saat ini, kegelisahan, kesepian gitu. Sedangkan di sini kan kamu juga butuh yang namanya itu prioritas dari pasangan, tapi hal itu justru tidak kamu dapatkan. Dan di sini saya dapat melihat ya kayak seolah-olah nih orang itu kayak intinya itu menari-nari atau berbahagia di atas penderitaan kamu gitu loh. Karena kayak kamu merasakan ya bahwa orang ini tuh sepertinya ya untuk saat ini tuh kayak seneng sama apa yang dia lakukan saat ini gitu loh, tanpa memikirkan bagaimana sakit hatinya kamu saat ini. Dan di sini yang saya lihat ya, memang sih gitu nih orang itu tipe orang yang sangat perfeksionis dalam menyembunyikan segala sesuatu hal di hadapan pasangannya gitu. Tapi ya bagaimanapun juga gitu ya, sepinter-pinternya dia menyimpan bangke gitu, pada akhirnya juga kamu bakalan mencium dan kamu juga merasa curiga gitu. Karena ya dia tuh kayak selalu ya apabila kayak kamu di sini ya, kamu seolah-olah itu ingin menuntut sebuah keadilan dari dia. Ya dia tuh kayak selalu memberikan suatu alasan atau jawaban itu yang kurang logis, yang intinya itu kayak kurang masuk di akal. Dan di sini yang saya lihat ya, sebenarnya kamu juga ingin gitu, maksudnya tuh menuntut gitu, menuntut dia, maksudnya tuh mana gitu janji-janji yang udah kamu utarakan dulu, mana gitu intinya tuh kata-kata manis yang udah pernah kamu ucapkan dulu gitu, kok nyatanya sampai detik ini tuh kayak belum pernah gitu loh. Intinya tuh kamu mewujudkan apa yang menjadi
omongan kamu di awal gitu. Justru yang kayak malah di sini yang saya lihat ya, kayak hidup kamu saat ini tuh kayak merasakan sebuah ancaman yang artinya itu kayak ya bom waktu meledak gitu loh. Yang intinya tuh entah entah besok, entah kapan gitu. Kamu sudah tahu hasilnya hubungan ini tuh bakalan seperti apa. Cuman kayak di sini yang saya lihat kamu itu masih seolah-olah itu meyakinkan diri kamu sendiri bahwa intinya tuh kayak ya sebisa mungkin gitu. Kayak aku ini masih memberikan suatu kesempatan gitu. Apabila kayak kamu masih mau berubah, ya it's okay gitu. Insya Allah kamu masih bakalan bisa menerima. Tapi kalau misalnya kayak next ke depannya kamu tetap terus-terusan seperti ini gitu, ya siapa sih gitu yang mau hidup terjebak dalam sebuah penderitaan gitu? Tentunya kamu sendiri juga nggak bakalan kuat gitu. Dan akhirnya tuh kayak ya sudah gitu, aku nggak bisa mempertahankan kamu lagi. Lebih baik kayak ya kamu menyerah dengan sendirinya dan pergi untuk mencari kehidupan baru. Hmm. Terus juga di sini yang saya lihat ya, memang sih gitu. Yang saya lihat tuh di sini titik terlemah kamu itu adalah pada saat intinya tuh kayak kamu sudah mencintai seseorang, kamu sudah merasa sayang sama seseorang dan kamu sudah memberikan semua hati kamu untuk dia. Ternyata apa yang kamu berikan itu tidak sebanding dengan hasilnya gitu. Dan di sini kayak kamu bener-bener merasakan rasa tersiksa batin kamu, rasa intinya itu kayak seolah-olah kamu ingin berteriak sekeras-kerasnya. Bahkan yang kayak di sini tuh kehidupan kondisi kamu itu nggak bisa berpikir secara tenang gitu loh. Dalam artian tuh kayak is okay untuk saat ini tuh kayak kamu pengen fokus kerja, tapi dikala kayak memang waktu kamu sedang waktu istirahat, sedang longgar gitu, muncullah pikiran-pikiran dia gitu. Jadi kayak muncul lagi emosi di dalam diri kamu. Jadi kayak justru malah hal tersebut tuh kayak membuat kamu merasa nggak tenang gitu loh. Padahal di sini jika dilihat ya kayak kamu itu sudah berusaha gitu memikirkan hal lain, tapi entah kenapa jatuhnya itu kayak ketika kamu sendiri tuh muncullah gitu. Ingat dia lagi, bikin emosi lagi, ingin marah lagi. Intinya tuh kayak bikin kamu tambah stres gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ya ada kartu Pack of Cup itu. Pack of Cup itu yang artinya ya kamu sebenarnya kayak sudah gitu ya. Dalam artian tuh di sini ya kamu itu kayak bagaimana ya? Di sini tuh kayak bener-bener mengharapkan gitu. Mengharapkan dia itu mikirin kamu, fokus sama kamu gitu. Mengharapkan intinya tuh hal-hal baik lah dari dia gitu. Dan makanya gitu, kayak kamu itu juga menunjukkan gitu loh, sisi diri kamu itu yang terbaik untuk dia. Pokoknya itu kayak kamu seolah-olah itu memberikan cinta kamu yang paling baik untuk dia dengan harapan gitu. Kamu mendapatkan hasil yang setimpal. Dia juga bisa fokus sama kamu, fokus pada hubungan ini. Yang intinya tuh ya setidaknya kamu pedulilah sama aku. Aku ini kan pasangan kamu gitu. Tapi malah justru apa gitu di sini tuh kayak kamu merasa semakin kesini gitu ya, cinta dia itu udah nggak seperti yang dulu. Bahkan yang saat ini yang kayak terlihat ya, kayak seolah-olah benar-benar kayak diri kamu itu kayak terombang-ambing gitu loh, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Terus juga di sini untuk saat ini gitu ya, kamu sudah kayak bener-bener ini tuh nggak bisa melihat gitu loh. Dalam artian kayak pikiran kamu udah bener-bener buntu. Dan di sini kayak kamu itu sudah bener-bener sudah campur aduk jadi satu pikiran kamu. Kamu sudah tidak bisa membedakan gitu loh. Apakah alasan dia benar atau memang alasan dia dibuat-buat gitu. Tapi kayak dalam hati kecil kamu itu kamu ngerasa bahwa kayak memang nih orang itu saat ini tuh kayak sudah tidak memikirkan diri kamu lagi gitu. Entah dia sudah menemukan orang baru, entah dia memang udah merasa jenuh, entah nih orang memang kayak udah bosen dan berusaha intinya itu membuka komunikasi bersama orang-orang yang baru gitu. Kayak kamu itu ya sudah gitu, kamu sudah bingung semuanya gitu loh. Dan kamu sudah tidak bisa membedakan gitu loh. Maksudnya itu dia tuh bener-bener jujur atau bagaimana gitu. Dan yang kayak saat ini tuh kamu lebih memilih yang kayak ya udah gitu, lebih baik kayak tutup mata aja gitu. Semuanya sudah gitu, aku serahkan sama Sang Pencipta gitu. Karena ya di sini tuh kayak kamu sudah berusaha baik gitu loh, tapi dianya yang dibaikin itu justru malah nggak bisa. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu seolah-olah itu kayak ingin mencari sebuah jawaban gitu, mencari jawaban tentang kepastian. Maksudnya itu kepastian apa gitu? Ya kepastian doang sebenarnya aku ini di mata kamu itu apa gitu? Aku ini masih kamu anggap apa gitu? Kekasihkah, sampah, atau mungkin intinya itu hanya pelampiasan kamu gitu. Kamu berusaha ingin
masih itu mencari tahu tentang kepastian gitu loh. Diri kamu ini perannya itu apa sih di mata dia? Masih berartikah atau bagaimana gitu? Bukan yang kayak malah seolah-olah intinya tuh kayak bagaimana ya gitu. Seolah-olah itu kayak sampah yang terbuang gitu loh. Kamu nggak ingin, maksudnya tuh kayak merasakan hal tersebut. Dan di sini yang saya lihat ya, justru malah kayak saat ini ya yang merasain beban berat, yang seolah-olah itu memikul gitu ya, memikul sendirian penderitaan yang masih itu sebenarnya itu yang terjadi dalam hubungan ini itu cuma cenderung kamu aja gitu. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu sudah benar-benar kayak udah ngerasa nggak kuat gitu loh. Bahkan kayak kamu itu seolah-olah itu butuh seseorang sandaran gitu. Maksudnya itu seseorang sandaran itu ya seseorang yang ada di kala kamu seperti ini, seseorang yang bener-bener ada di saat waktu kamu itu butuhin dia gitu. Tapi ya nyatanya apa gitu, dia pun tidak pernah hadir di kala kamu bener-bener pada saat bener-bener down gitu loh. Dan yang kayak kamu itu berusaha, maksudnya itu melupakan apa yang sudah terjadi, tapi ya tetap gitu ya, kamu itu tipe orang yang ini tuh kayak kamu sudah menunjukkan effort terbaik kamu, tapi apabila kayak nih orang gitu ya tidak bisa intinya tuh kayak membalas kebaikan kamu gitu, ya sudah gitu, yang kayak seolah-olah jadi kayak intinya tuh pikiran kamu tambah rancu, tambah kacau gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle gitu. Kartu Knight of Pentacle di sini tuh yang kayak bener-bener apa ya? Hmm, ya sebenarnya tuh kayak gini loh. Kamu sebenarnya tuh kayak berfantasi gitu. Berfantasi itu tentang keindahan sebuah hubungan, dalam artian tuh andai saja gitu di kala seperti ini tiba-tiba dia muncul gitu, tiba-tiba dia minta maaf sama kamu, tiba-tiba nih orang itu yang kayak is okay gitu, aku hilaf gitu, aku ingin memperbaiki semua kesalahan, dan intinya itu kayak memulai hubungan lagi dari nol gitu. Tapi ya bagaimanapun juga itu hanya kayak fantasi aja gitu. Nyatanya apa gitu, dia tidak ada sama sekali effort buat ini itu jangankan menebus kesalahan, minta maaf sama kamu aja kayaknya kagak gitu. Dan di sini untuk saat ini tuh kayak posisi kamu itu bener-bener kayak sudah intinya tuh apa yang kamu takutkan selama ini tuh yang kayak seolah-olah itu pasti bakalan terjadi gitu. Padahal hal itu juga intinya tuh nggak kamu harapkan, nggak kamu inginkan gitu. Padahal jika dipikir gitu, kamu sudah lumayan selektif loh memilih pasangan. Dan apa yang kamu kira itu baik gitu, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Memang sih gitu, yang saya lihat nih orang itu tipe orang yang memang kayak perjuangan dia itu gede di awal gitu. Tapi semakin kesini gitu, justru malah hal tersebut semakin kendor. Dan di sini yang Larissa lihat ya, untuk saat ini tuh kayak ya sudah gitu. Intinya tuh kayak kamu sudah benar-benar merasakan traumatisme gitu. Yang untuk saat ini tuh kayak kedepannya kamu gak ingin lagi mikir tentang sebuah hubungan. Kamu ingin menstabilkan hati kamu terlebih dahulu. Kamu ingin menghealing diri kamu gitu. Karena ya gak ada hal terpenting selama ini gitu ya, selain ya kamu menenangkan hati dan pikiran diri kamu sendiri. Tapi ya di sini tuh yang saya lihat tuh kayak justru yang kayak malah ya orang yang mempedulikan kamu itu justru kayak malah bukan nih orang gitu, tapi justru kayak kamu itu malah mendapatkan intinya tuh kenyamanan baru bersama orang yang baru gitu loh. Dalam artian tuh kayak ya mungkin untuk saat ini tuh kayak kamu itu punya temen curhat gitu ya. Dalam artian tuh loh kenapa ya kayak justru malah kayak kenyamanan tersebut didapat sama orang lain, bukan malah sama si doi ini gitu. Karena yang saya lihat ya temen curhat kamu itu orang yang bisa ngertiin kamu, orang yang tahu situasi, dalam artian paham banget atas apa yang kamu alami, dan orang ini juga mampu memberikan solusi terbaik sama kamu gitu. Jadi intinya itu yang kayak bener-bener ya kamu mendapatkan sebuah keadilan gitu ya. Cinta yang sesungguhnya itu justru yang kayak didapat dari orang lain, bukan dari diri kamu gitu loh, bukan dari si doi ini gitu. Dan di sini yang saya lihat tuh ada kartu King of Wands yang artinya itu ya sudah gitu. Untuk saat ini tuh sepertinya kamu gak ingin lagi, maksudnya itu diri kamu itu terlalu gitu ya, masih itu dibuat menderita atas apa yang dia lakukan terhadap kamu gitu. Jadi yang kayak untuk saat ini ya mungkin tujuan hidup kamu saat ini tuh hanya fokus gitu ya, fokus menikmati kesendirian kamu, sembari itu gitu kamu juga fokus terhadap satu hal yang intinya itu bisa bermanfaat buat diri kamu ya, sembari kamu juga menghealing diri kamu tentunya gitu loh. Karena yang saya lihat kamu saat ini tuh bener-bener kayak ngerasa lelah, ngerasa capek, ya sudah gitu. Karena
intinya itu sudah nggak ada lagi yang intinya itu yang bisa diperjuangin gitu loh, nggak ada lagi yang bisa diharapkan, karena ya kayak semakin kamu berharap justru dia nggak ada sama sekali keinginan untuk berubah, jadi seperti itu. Terus oke, satu kartu juga di sini terbuka ya. Nine of Cup. Oke, satu kartu terbuka. Di sini ada kartu The Priestess. Di sini ada kartu Knight of Swords. Oke, dua kartu, ada kartu Knight of Wands gitu. Oke, di sini ada kartu Nine of Cup gitu. Nine of Cup tuh yang artinya ya, kamu saat ini tuh kayak bener-bener berada di titik jenuh, kamu yang bener-bener kayak merasa lelah, kayak kamu itu kayak merasa sudah bener-bener tertipu dan terhianati gitu loh. Karena apa gitu ya, orang yang selama ini kamu kenal bagus, kamu orang yang selama itu kayak kamu kenal bener-bener orang yang baik gitu, ternyata nggak sebanding dengan realita yang ada. Justru yang kayak malah dia meninggalkan sebuah kepahitan gitu, yang intinya tuh ya sudah gitu, kayak kamu bener-bener sudah menyerahkan semua itu sama yang di atas. Dan di sini juga ada kartu The Priestess gitu. The Priestess tuh yang artinya jadi kayak kamu itu kayak apa ya, intinya tuh ngerasa deh gitu loh bahwa orang ini tuh kayak memang kayak cinta dia tuh sudah tidak sebesar terlebih dahulu. Justru kayak malah saat ini tuh kayak memang cenderung orang ini tuh banyak rahasia gitu. Yang dulu mungkin orang ini terbuka, jadi kayak sekarang itu lebih tertutup. Dan di sini yang saya lihat ya, kayaknya memang kayak kamu saat ini tuh kayak bener-bener sudah intinya tuh sudah menyerah ya sama dia, karena ya sudah banyak upaya yang berusaha kamu tunjukkan gitu, dan kamu juga ini tuh sudah berusaha menjadi apa yang dia mau, tapi ya semakin kesini dia tetap aja nggak ada perubahan, sampai kayak bener-bener kamu sudah ini tuh tidak percaya lagi sama yang namanya cinta. Justru kayak kamu itu menganggap bahwa cinta saat ini itu adalah sebuah ancaman gitu, yang artinya untuk saat ini gitu ya, kamu masih belum cukup siap untuk membuka hati bersama orang baru. Dan di sini ada kartu King of Swords ya tuh. King of Swords tuh yang artinya ya, ternyata bagaimanapun juga ya yang saya lihat, memang sih ini orang itu di awal itu kayak terlihat ya rasa sisi bijaksananya, terlihat maksudnya itu kayak ada effort orang ini tuh buat memperjuangkan kamu gitu loh. Tapi ternyata ya mungkin itu adalah cara dia untuk ngedapetin hati kamu gitu loh. Baru kalau misalnya dia sudah mendapatkan apa yang dia mau gitu, nih orang itu pergi dengan seenak dia sendiri tanpa memikirkan hati dan perasaan pasangannya. Terus juga di sini ada kartu Knight of Wands gitu. Kartu Knight of Wands tuh di
sini yang artinya ya semenderita apapun kamu saat ini, tapi kamu tetap harus yakin gitu, yakin bahwa kedepannya itu masih bakalan ada orang kok yang intinya itu mau berniat tulus sama kamu, memberikan hatinya itu untuk kamu. Memang untuk saat ini kayak kamu itu lagi kacau, pikiran kamu itu lagi tersiksa gitu. Cuman ya saran saya sih kamu boleh trauma gitu, tapi kamu nggak boleh terlalu trauma yang berkepanjangan gitu. Nanti takutnya itu justru malah menjadi penghambat buat kamu menemukan seseorang yang sebenarnya itu pasti dalam hati kamu. Terus juga di sini ada kartu Seven of Swords gitu. Kartu Seven of Swords tuh yang artinya ya kamu memang kayak kedepannya itu harus lebih hati-hati lagi dalam memilih gitu. Karena memang kayak dari tampang aja, dari segi muka, mimik wajah ataupun yang kayak dari covernya doang gitu. Ternyata kayak manusia itu tidak bisa dilihat dari segi physically gitu. Kamu baru bisa intinya tuh baru kamu bisa tahu tentang sisi dia yang sesungguhnya itu kalau misalnya kamu benar-benar sudah intinya tuh melakukan pendekatan tuh secara lama gitu loh. Dalam artian tuh jangka panjang. Kalau misalnya dalam waktu singkat aja cuma kenal 1, 2, 3 bulan kamu langsung approve jadian, ya tidak menutup kemungkinan gitu kamu bakalan terjatuh pada lubang yang sama. Dan apa sih yang harus kamu lakukan ke depannya? Ya kamu sebenarnya nggak apa-apa gitu membuka hati untuk orang baru, tapi ini tuh lebih selektif. Dalam artian ya kamu jangan terlalu terbuai atau terbujuk rayu terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya gitu ya kamu memberikan jangka waktu gitu ya maksudnya itu untuk ya sebentar deh gitu, kita nikmati aja proses pendekatan terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya dia approve gitu ya berarti ini orang bisa jadi gitu, ini adalah seseorang yang baik gitu. Tapi kalau ini orang nggak bisa sabaran dalam artian ribet deh terlalu lama gitu ya, lebih baik bye aja gitu. Karena kebahagiaan tersebut itu tidak bisa ya, orang yang benar-benar bagus itu tidak bisa dicapai secara instan. Tentunya harus ada ini itu kayak kamu harus mengenali sisi terdalam dia, kamu harus mengenal latar belakang dia, sifat dia gimana, cara dia memperlakukan kamu gimana gitu. Baru kalau misalnya kamu sudah benar-benar tahu gitu, kamu boleh approve dia. Tapi kalau misalnya kamu hanya melihat dia dari sisi permukaan gitu, saran dari saya hurt terlebih dahulu daripada kamu nanti harus kecewa yang kedua kalinya. Jadi seperti itu. Dan oke. Sekarang saatnya kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, ada apakah ini? Yes, 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 yes. Ada kartu outdoors. Oke, kita coba lihat. Untuk tarot versi pendampingnya. Ini maaf ya suaraku agak serak karena bagaimana ya? Karena kayak kemarin tuh mungkin kayak terlalu banyak gorengan kali. Oke, Violet. Ada kartu outdoorsman. Di sini ada kartu strength. Di sini ada kartu The Emperor. Di sini ada kartu The Magician. Dan ada kartu Five of Pentacle. Di sini ada kartu Knight of Swords. Di sini ada kartu King of Wands. Dan ada kartu King of Wands, Queen of Wands. Cielah. Dua hati satu cinta nih. Wih. Nah sih kartunya bagus banget gitu. Aku seneng sih kalau misalnya kebaca kartu yang energinya itu kayak memang keren gitu loh. Jadi kayak energinya itu nggak ikut ketarik suram gitu. Dan di sini ada kartu Four of Cup.
Dan di sini ada kartu Ten of Cup. Ten of Cup. Cielah lagi berbahagia. Oke, sebentar beri waktu Clarissa untuk menarik energi secara kolektif. It's okay. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia juga mikirin kamu gitu. Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu outdoors yang artinya apakah dia juga mikirin aku sih gitu. Jika dilihat ini tuh sebenarnya ya, kalau nih orang itu tipe karakternya tuh nggak perlu ditanya, karena bagaimanapun juga ya yang saya lihat, tipe orang outdoors ini adalah tipe orang yang kayak walaupun dia berada di jauh di sana gitu ya, di luaran sana, berada jauh di sana gitu, tapi orang ini tuh yang kayak seolah-olah itu intinya tuh kayak sudah memberikan semua hati dia itu untuk kamu gitu. Jadi kayak otomatis nggak ada hal lain nih gitu yang dia pikirkan selain fokus sama satu tujuan dia, yaitu mungkin sama pekerjaan, sama ini itu tujuan hidup dia ke depannya buat bahagiain kamu. Selain itu nggak ada lagi yang dia pikirkan, karena sebenarnya orang ini sudah cukup bahagia kok, udah berhasil mendapatkan kamu, dan hati dia juga sudah merasa cukup berbunga-bunga. Jadi yang kayak orang ini tuh energinya bukan cuma memikirkan kamu aja, tapi orang ini juga selalu merindukan kamu. Bahkan nama kamu aja selalu ada di dalam doa-doa dia. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, dan orang ini tipe orang yang dalam artian tuh apabila dia sudah menemukan tambatan hati dia yang pas gitu, maka kayak bisa dipastikan hati dia itu sudah terikat gitu. Walaupun kayak sebenarnya kalian tuh belum tunangan, belum menikah, tapi orang ini tuh kayak sudah, ini tuh kayak sudah, ya sudah gitu. Masih itu menepati apa yang sudah menjadi janji dia gitu. Bakalan ngejaga hati dia, bakalan lindungi hati dia gitu. Dan orang ini juga ini tuh selalu khawatir terhadap diri kamu sih gitu. Bahkan yang saya lihat ya, walaupun nih orang itu kayak terlihat lempeng-lempeng aja, tapi sebenarnya kayak ketika nih orang itu komunikasi sama kamu, sebenarnya nih orang itu yang kayak banyak cerewetnya sih sama kamu. Dalam artian tuh kayak selalu ngingetin kamu akan kayak kamu itu udah makan apa belum gitu, kamu sudah sehat apa belum, kamu nggak boleh makan ini loh, makan itu loh gitu, karena kamu punya sakit ini misalnya, seperti itu. Terus juga yang saya lihat di sini ya, walaupun kayak orang itu sebenarnya tuh juga merasa kangen, juga merasa rindu, karena basically mungkin kayak jarak kalian tuh jauh ya, dan kalian tuh kayak intinya tuh kayak nggak bisa ketemu secara langsung gitu loh. Tapi orang ini tuh kayak bener-bener kayak berusaha deh gitu loh. Dalam artian tuh kayak ngejaga kamu dari jauh sana gitu. Dan orang ini tuh kayak berusaha menyinari kamu di saat kayak kamu itu butuh dia. Dalam artian tuh kayak ya, walaupun kayak dia nggak bisa nemuin kamu secara langsung gitu, tapi orang ini tuh mampu memberikan support dari jauh, yang artinya kan itu kayak merupakan ini tuh seorang yang selalu menyinari diri kamu lah gitu, di saat kayak memang kamu membutuhkan sinar tersebut. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa ya orangnya sih sederhana banget menurut saya gitu. Orangnya sih sederhana banget, tapi dengan kesederhanaan itulah gitu yang membuat kamu itu jadi kayak effort itu ada sisi berkesannya. Dalam artian tuh kayak ya kamu semakin tertantang untuk kenal dia itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, untuk serius lagi sama dia gitu. Karena ya sebenarnya itu yang kamu cari. Jadi kayak kamu itu sebenarnya tuh suka sama seseorang itu yang apa adanya gitu. Apa yang kamu punya ya sudah gitu, kita syukuri, kita nikmati, daripada yang kayak kamu harus jadi orang lain gitu. Misalnya ya ini tuh kayak kamu harus ini itu berglamor-glamor ria, bermewah-mewahan gitu. Kamu nggak suka seperti itu, karena menurut kamu itu kayak sederhana itu indah gitu. Entah kenapa gitu, kayak kamu itu senang aja gitu loh sama orang yang kayak transparan gitu. Apa yang dia lakukan ya sudah gitu loh, apa yang dia punya ya sudah disyukuri gitu. Kayak kamu itu ngerasa seneng aja. Bahkan di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh kayak sebenarnya itu ya sebenarnya sama sih gitu. Batin kamu dan dia itu sebenarnya kok kayak saling terkoneksi satu sama lain gitu. eh Masalah terbesar kamu adalah ini tuh kayak kamu harus bersabar gitu. Dalam artian tuh kayak ya is okay lah gitu. Kadang kamu itu juga merasa kesepian, kamu ngerasa kayak terkadang itu butuh dia gitu. Tapi ya sudah gitu, kayak memang kayak tantangan kamu saat ini tuh adalah kayak kamu harus bisa berbesar hati, lebih bersabar lagi gitu. Karena ya kamu yakin di balik itu semuanya kayak pasti itu nantinya tuh bakalan ada hikmah, bakalan ada momen dimana kayak kamu nantinya tuh bakalan bisa berbahagia bersama dia.
Terus juga di sini yang saya lihat ya memang sih kayak terkadang kamu itu juga ini tuh kayak muncul lah gitu sisi anak kecilnya, dalam artian tuh kayak anak-anaknya gitu. Tapi ya orang ini sih kayak berharap gitu, dalam artian mungkin kayak kamu ketika telepon sama dia tuh kayak manja-manjaan, pengennya tuh gini gitu. Tapi ini orang sebenarnya harapan terbesar dia adalah dengan, maksudnya tuh kayak dia belum bisa nemuin kamu dalam waktu dekat ini gitu. Tapi ini orang itu kayak berharap besar terhadap diri kamu bahwa yang kayak kamu harus bisa menunjukkan sisi kedewasaan kamu, sisi kebijaksanaan kamu gitu. Karena nggak ada hal lain, maksudnya tuh yang ingin dia minta dari kamu selain hal itu. Karena nih orang itu bukan tipe orang yang banyak nuntut ya, dalam artian tuh kamu harus jadi A, B, C, D, enggak gitu. Dia suka kok gitu terhadap apa yang kamu punya saat ini. Terus juga di sini ada kartu The Magician gitu. The Magician tuh dalam artian ya memang sih gitu, mungkin kayak kamu itu ngerasa, kamu mengira gitu ya, dia itu nggak mikirin kamu, nggak rindu sama kamu, tapi sebenarnya ya mungkin ini adalah cara dia kali ya gitu. Sebenarnya di balik itu semuanya, orang itu menyimpan kerinduan terhadap diri kamu, masih mikirin kamu, masih itu mikirin dalam artian ya nih orang itu bisa jaga diri baik-baik gak ya gitu. Nih orang itu bisa ngejaga hatinya gak ya gitu. Nih orang benar-benar bisa, maksudnya itu menjaga kepercayaan aku nggak ya gitu. Jadi kayak sebenarnya nih orang sebenarnya dari jauh sana juga mikirin kamu. Bahkan yang saya lihat ya, orang ini juga sempat loh masih itu kayak ngerasa down, ngerasa sedih gitu, dalam artian ya kayak mungkin sih gitu kamu kayak pernah mungkin sesekali itu bohongin dia gitu. Dan yang kayak entah kenapa kayak memang nih orang itu bawaannya nggak bisa dibohongi gitu, pasti dia cukup peka gitu loh. Dan yang kayak entah kenapa kayak tiba-tiba nih orang itu galau gitu, jangan-jangan nih orang nggak bisa jaga hatinya gitu, wah jangan-jangan nih orang gimana nih gitu kan. Ini itu kayak bohongin aku gitu pada saat itu. Tapi kayak di sini tuh kayak kamu berusaha meyakinkan diri dia sampai kayak bener-bener oh ya sudah gitu, ternyata ya kamu ternyata itu walaupun kayak kita nggak bersama gitu, tapi setidaknya kayak kamu itu bisa ngejaga hati kamu untuk aku gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Swords gitu. Kartu Knight of Swords di sini seperti apa sih gitu. Di sini tuh kayak nggambarin tentang diri dia, yang artinya ya nih orang itu tipe orang yang sebenarnya itu penuh dengan perjuangan gitu. Dan orang ini untuk ngedapetin kamu itu nggak secara instan loh, dalam artian tuh kayak ya kamu mungkin kayak belum ngerasa cukup yakin ya pada saat dia menyatakan cinta sama kamu. Tapi dia tuh nggak pantang menyerah gitu, dia tetap terus menunjukkan sisi perjuangan dia yang terbaik sampai benar-benar kayak hati kamu itu merasa luluh gitu. Dan sampai detik ini pun gitu ya, kayak kamu itu ngerasa bahwa ini tuh kayak kamu selalu menunggu kedatangan dia, dalam artian ya kamu sih yang ngerti lah gitu posisi dia saat itu mungkin sedang sibuk, sedang kerja gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua gitu, kamu seperti itu kayak menunggu dia, berharap dia itu ya secepatnya itu datang gitu. Sampai kayak bener-bener ini tuh kayak misalnya kalau misalnya dia itu tiba-tiba datang, tiba-tiba kayak memberi surprise, tiba-tiba dia muncul di hadapan kamu gitu. Ya pasti kayak kamu itu di sini tuh kayak merasa senang, hati kamu merasa lega, berbunga-bunga, bahkan yang kayak ini tuh nggak bisa lah diutarakan sama kata-kata gitu. Dari sini yang saya lihat untuk orang ini sih sebenarnya kayak yang saya lihat ya, kamu jangan berpikir dia itu nggak peduli sama kamu. Ya mungkin sih kamu pernah berpikiran seperti itu, tapi sebenarnya gitu orang ini tuh orang yang baik gitu, dalam artian ya orang itu kayak masih memiliki jiwa spirit lah, dalam artian tuh ketika dia berdoa gitu, dia tidak pernah mendoakan diri dia sendiri gitu, dalam artian ya seperti apa yang saya bilang tadi gitu, nama kamu itu selalu ada di dalam doa-doa dia, dalam artian ya dia selalu memohon untuk misalnya itu kayak kamu selalu dilindungi, dilancarkan rezekinya, bahkan yang kayak hati kamu itu biar bisa ini itu dijaga gitu. Jadi kayak nih orang itu ini itu perfect lah, bagus gitu dan bagus untuk dipertahankan. Bahkan di sini yang saya lihat ya, ya it's okay gitu. Orang itu kayak ini itu nggak pernah menganggap ya Mas Wia itu kayak kerinduan atau jarak antara kamu dan dia yang berjauhan ini sebagai suatu penderitaan yang intinya tuh harus disesali gitu. Tapi orang itu selalu menganggap bahwa ya ini semuanya itu adalah proses untuk menjemput suatu kebahagiaan gitu. Dan di sini yang saya lihat ya, orang itu selalu kok masih itu ingat gitu ya, masih itu terkadang tuh muncul fantasi-fantasi tentang kehidupan berumah tangga bersama kamu, memiliki seorang anak, keluarga kecil atau bagaimana gitu. Orang ini selalu membayangkan hal tersebut. Bahkan di sini ya, kayak orang ini tuh kayak ketika inget kamu gitu ya, orang itu jadi semakin tambah bersemangat lagi dalam bekerja karena ya harus ini tuh karena dia memiliki angan dan ingin
dan keinginan yang intinya tuh bakalan dia capai bersama kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ya mungkin sih kayak terkadang itu teman-temannya itu ya namanya seseorang gitu ya, terkadang kan juga ada sisi yang bercanda-bercandaan gitu, dalam artian tuh kayak ih jangan percaya kamu gitu. Eh, Orang sekarang mah terkadang juga bilangnya setia, tapi di belakang intinya tuh nggak setia. Banyak yang kayak ini tuh kayak berusaha mengebor-ngebori hubungan kalian gitu. Tapi orang ini tetap nggak terpengaruh karena orangnya itu komitmen, dalam artian ya sudah gitu, dia udah bisa saling percaya gitu ya, dia sudah memberikan kepercayaan, semua kepercayaan terhadap diri kamu, dan kamu juga udah memberikan semua kepercayaan kamu untuk dia gitu. Jadi yang saya lihat tuh kayak is oke lah gitu, nggak apa-apa gitu. Dalam artian tuh omongan orang-orang di luar sana itu kayak berusaha difilter gitu, entah orang itu ngomong apa, yang penting kayak aku itu tetap teguh yakin pada pendirian aku gitu loh. Dalam artian tuh ya sudah gitu, maupun ada orang seneng nggak seneng gitu, yang penting kayak tujuan satu itu ingin membahagiakan kamu, ingin hidup bersama kamu, ya sudah gitu loh. Dalam artian tuh kayak tetap fokus aja ke depannya, jadi seperti itu. Terus coba juga lihat. Oke, di sini ada kartu The Hangman. The Magician lagi, ada kartu King of Pentacle. Ada kartu Three of Pentacle. Oke. Ada kartu King of Swords. One, two, three, four, five. Jika dilihat dari kartunya, ya memang sih gitu, kayak kamu itu pernah berpikir bahwa yang kayak cinta kamu saat ini tuh kayak sedang terkatung-katung sama dia. Dalam artian ya sebenarnya kayak kamu sih ya sudah tahu ya, masih itu kayak tujuan hidup kamu bersama dia itu mungkin bisa bersama sampai ke jenjang pernikahan. Cuman yang kayak sampai saat ini tuh kayaknya seolah-olah kayak kamu itu masih belum mendengarkan, masih itu kode serius dalam dari dia gitu. Dalam artian ya is okay, kurang 2 tahun lagi kita yuk married gitu. Kayaknya masih belum mendapatkan hal tersebut. Sampai terkadang ya kamu terkadang juga mikir gitu loh, apakah mungkin sih nih orang itu serius, bakal mikirin ke jenjang yang lebih serius atau enggak gitu. Tapi sebenarnya gitu ya, ya orang ini orangnya itu tipe orang yang dalam artian tuh tidak pernah, masih itu kayak terlalu menjanji-janjikan kata-kata manis. Jadi kayak misalnya dia udah ngerasa siap gitu, ya mungkin dia bakalan segera mengutarakan tentang isi hati dia sama kamu, tentang ayo gitu, kurang 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi kita merencanakan sebuah pernikahan, atau mungkin lamaran, atau mungkin yang gimana gitu loh. Tapi bukan tipe orang yang bener-bener yang kayak sebenarnya dia planningnya itu masih jauh, dia itu kayak ngomong-ngomong di awal yang begitu besar tapi nanti ujung-ujungnya nggak jadi. No, dia bukan tipe orang seperti itu. Dan di sini yang saya lihat ya, untuk masalah dia itu nggak perlu diragukan lagi, karena tahu sendiri kan, King of Pentacle tersebut orang yang bener-bener tipikal seseorang yang memang itu kayak pekerja keras gitu. Jadi kayak misalnya rasa tanggung jawab gitu, kamu nggak perlu ragu sama dia karena semuanya itu kayak ada di dalam diri dia. Terus juga di sini untuk saat ini tuh yang kayak ya bener sih gitu, mungkin ini adalah keajaiban Tuhan yang memang kayak diberikan untuk kamu gitu. Jadi kayak nih orang itu hadir sebenarnya itu untuk ngejaga kamu, untuk masih itu untuk membahagiakan kamu dan mewujudkan apa yang kamu mau. Terus juga di sini ada kartu Three of Pentacle gitu. Three of Pentacle di sini tuh yang artinya ya sebisa mungkin sih gitu ya, kayak kamu itu jangan terlalu masih itu kayak ngebikin dia khawatir, cemas atau bagaimana gitu. Sebisa mungkin kamu harus bisa transparan dan jujur sama dia. Dan di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh sebenarnya dibalik itu semuanya gitu, orang ini tuh bukan tidak memikirkan kamu. Ya mungkin sih kamu pernah berpikiran seperti itu, tapi yang saya lihat ya, walaupun kayak dia itu kayak mungkin berkesan kayak terkadang rada cuek, kadang juga ramah, kadang juga gimana gitu.
Ya ketika dia memang kayak rada cuek, berarti kamu sebagai pasangan dituntut harus tanya gitu ya, apa yang sebenarnya saat ini tuh terjadi atau dia pikirkan. Karena yang saya lihat ya, nih orang itu tetap berusaha yang terbaik untuk kamu. Jadi orang itu nggak mau ini tuh kayak kamu terlalu terlihat sedih gitu. Dan disinilah kayak kamu itu bener-bener dituntut untuk benar-benar kayak merasa peka atas apa yang dia rasakan gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Connect Oswald gitu. Kartu Connect Oswald di sini adalah, ya memang sih nih orang itu orang yang benar-benar menurut saya itu eh cukup apa ya, bisa dibilang tuh mungkin kayak, mungkin kamu ngerasanya itu cukup santai gitu, tapi sebenarnya di balik kesantaian dia gitu, orang itu memiliki niatan yang serius gitu, daripada orang yang ini tuh kayak di awal terlalu berambisi, terlalu mengatakan kata-kata indah tapi ujungnya zong gitu. No, jadi ini orang itu orang yang bagus. Saran saya sih tetap gitu, pertahankan, dan kamu sebagai pasangan harus tetap memberikan support dan dukungan yang terbaik buat dia. Jadi seperti itu. It's okay. Sekarang coba kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang milih kartu terakhir, kartu number 3. Di sini ada kartu Gentless. Ini tripodnya ini agak beres tuh. Oke, di sini kita ambil yang atas, ada kartu Justice. Kok miring-miring begini sih? Oke. Ada kartu Justice dan ada kartu Eight of Cup. Oke. King of Pentacle. Di sini ada kartu Wheel of Fortune. One, two, three, four, five. Di sini ada kartu Ten of Cup ya. Ada kartu The Lovers, ada kartu Pack of Swords. Ada kartu Connect Oswald. Oke. Kita coba geser biar kelihatan. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi. Apakah dia juga mikirin kamu gitu? Mungkin
dari energi kartunya ya. Mungkin kayak saat ini tuh kayak kamu mengira bahwa nih orang itu kayak nggak ada energi buat mikirin kamu deh. Jangankan mikirin gitu ya. Kangen aja sama aku kayaknya kagak gitu loh. Mungkin kayak kamu mengira hal yang seperti itu. Karena mungkin memang ya kayak basically nih orang itu kayak memang kayak terlihat masih itu sisi kecuekan dia, sisi intinya itu kayak nih orang itu kayak nggak sama seperti pada orang umumnya deh, bahkan lebih berkesan cenderung dingin dan cuek. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya, ya kayak mungkin sih gitu. Dengan hal tersebut tuh kayak mengira bahwa kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nih orang mikirin aku, peduli sama aku atau bagaimana. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya, di balik apa yang terjadi, nih orang itu sebenarnya memikirkan kamu dan orang ini tuh orang yang selalu merindukan kamu gitu. Ya memang sih gitu. Mungkin ini tuh adalah bawaan dia, bahwa kayak dia tuh berkesan cuek, berkesan dingin. Tapi sebenarnya nih orang itu orang yang cukup humoris kok apabila kayak kamu memang kayak bisa bertatap muka sama dia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh orang yang intinya tuh kayak memiliki kepekaan ya, dalam artian tuh ya sebenarnya orang ini tuh paham kok gitu loh. Orang ini tuh paham apa yang kamu rasakan. Sebenarnya tuh kayak ya kamu tuh kayak dicuekin tuh nggak bisa gitu. Kamu juga ini tuh kayak terlalu didinginin juga nggak bisa. Tapi kayak orang ini tuh nggak tahu gitu loh, bagaimana caranya tuh menjadi apa yang kamu mau. Karena mungkin memang ini tuh adalah bawaan dari dia kali ya. Jadi yang kayak ya sudah gitu. Inilah diriku gitu. Ya kamu harus bisa menerima aku apa adanya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini kalian bisa lihat ya ada kartu justice gitu. Kartu justice itu yang artinya nih orang juga sebenarnya itu orang yang cukup berusaha adil kok gitu. Maksudnya itu adil dalam hal apa sih? Ya dalam hal apapun, baik kayak waktu dia untuk pekerjaan dia, waktu dia untuk kamu, waktu dia untuk keluarga dia gitu. Jadi kayak orang ini tuh tahu porsi. Dan orang ini juga ini tuh kayak nggak ingin kok, dalam artian tuh kayak cuma kamu aja yang berjuang gitu. Jadi kayak bener-bener harus aku dan kamu, kita harus berjuang sama-sama untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan, seperti itu. Dan di sini kelihatan ya dari kartunya. Hal yang sebenarnya itu cukup ngebuat dia sedih itu apa sih gitu. Kayak ketika ya mungkin ya namanya orang juga mungkin kayak berbeda-beda. Kalau misalnya mungkin kayak kamu lagi dapat, atau mungkin kayak memang kondisi psikologis kamu itu kayak lagi nggak stabil gitu, otomatis kan kamu ininya tuh kayak gampang marah. Nah sebenarnya hal itu yang kayak sebenarnya tuh nggak dia suka, dalam artian tuh ya kayak terkadang itu muncullah nanti masalah-masalah baru. Jadi kayak nih orang itu kayak ketika kamu sedang emosi gitu, dia lebih baik kayak memilih diam gitu daripada bersuara. Karena apa? Dia takut apabila nanti itu muncul masalah-masalah baru. Jadi kayak ya udah deh gitu, lebih baik aku diem aja, aku ngalah aja gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa nih orang itu kayak sebenarnya itu untuk saat itu nggak ada hal yang dia fokuskan selain kayak ke depan tuh fokus ke depannya merencanakan sebuah satu tujuan baik, yaitu kayak merencanakan tentang sebuah keindahan gitu ya. Maksudnya memikirkan tentang apa sih yang harus kita lakukan terhadap hubungan ini biar ada inovasinya gitu. Dalam artian tuh semakin lama biar cinta kita itu semakin baik gitu loh. Kan harus ada sesuatu hal yang bisa saling diperbaiki satu sama lain, bukan yang kayak malah saling memendam gitu. Itu hal yang nggak dia suka. Terus juga di sini ada kartu King of Pentacle gitu. Kartu King of Pentacle tuh dalam artian tuh di sini tuh yang kayak gini. Ya kayak nih orang itu gini, apa yang dia lakukan saat ini gitu loh, apa yang benar-benar dia lakuin saat ini tuh kayak semata-mata itu nggak ada buat siapapun gitu. Dia melakukan saat itu tuh demi kamu, demi hubungan ini, demi masa depan kalian berdua. Karena yang saya lihat ya, nih orang itu tipe orang yang bertanggung jawab banget loh. Dia tuh yang kayak is okay gitu, cukup aku yang menderita, tapi nantinya gitu ya, anak dan pasangan aku gitu nggak boleh ngerasain hal atau sesuatu yang sama. Terus juga di sini ada kartu Wheel of Fortune gitu. Wheel of Fortune tuh gini, ya mungkin sih gitu. Siapa sih yang namanya setiap hubungan gitu ya tidak mengharapkan sesuatu hal yang baik gitu. Dan sebenarnya kayak di sini tuh yang menjadi harapan terbesar antara kamu dan dia itu sama gitu. Dalam artinya tuh kayak memang kamu dan dia itu memiliki satu kesamaan lain kali ya. Jadi yang kayak harapan kamu dan dia itu sebenarnya kayak ya sudah gitu, seiring berjalannya waktu gitu, kamu dan dia itu berharap biar yang kayak cinta kamu itu semakin kuat dan semakin indah. Karena ya sebenarnya dia itu sudah merasa cocok loh, sudah merasa cocok ngedapetin kamu, sudah merasa bersyukur, sudah merasa seneng lah. Intinya tuh ternyata orang yang selama ini dia cari itu adalah kamu gitu loh. Karena ya kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu ketika kamu mencintai seseorang gitu ya, kamu itu kayak terlihat sisi tulus kamu. Dan kamu bukan tipe orang yang ini tuh kayak
terlalu banyak maunya, dalam artian tuh kayak kamu pingin ini, pingin itu, pingin ini itu terlalu banyak godain pasangan kamu deh gitu. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu, tapi yang penting tuh kayak gini, asalkan kamu bisa ngejaga hati untuk aku gitu, ya udah gitu, aku akan berusaha yang terbaik untuk kamu, karena ya memang karakter kamu tipe orang yang seperti itu juga di sini yang saya lihat. Ya, di sini adalah yang kayak ya mungkin sih gitu untuk saat ini gitu ya. Kayak apa yang menjadi keinginan antara kamu dan dia itu kayak belum bisa terwujud gitu. Tapi ya sebenarnya di balik itu semuanya gitu, di balik itu semuanya sebenarnya nih orang itu eh apa ya? Kayak intinya tuh hmm is okay lah gitu. Kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan saat ini tuh pasti akan membuahkan hasil yang setimpal gitu loh. Dalam artian ya untuk saat ini tuh kayak memang ya kayak sebuah kebahagiaan atau jenjang kebahagiaan itu kayak masih sebatas angan-angan antara aku dan kamu gitu. Tapi ya kayak kedepannya nih orang itu bakalan mewujudkan gitu loh apa yang kamu mau. Terus juga di sini adalah kartu The Lovers gitu. The Lovers tuh yang artinya ya memang sih gitu cinta yang kalian jalani itu tidak berjalan secara instan gitu. Dalam artian tuh is okay lah seneng-seneng aja tapi nanti ujungnya menderita, tidak gitu. Kamu di sini sama dia tuh kayak bener-bener sudah melewati titik terendah, titik kesulitan, titik apapun yang ini tuh kayak sudah diujikan Tuhan gitu. Dan memang gitu kayak orang ini tuh selalu ada di kala kamu memang butuh dia, dan orang ini yang kayak selalu sama-sama saling menguatkan di kala kayak memang kayak kamu tuh sedang down, sedang jatuh gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, mungkin ini adalah twin flame kamu atau cinta sejati kamu yang memang kayak dikirimkan Tuhan untuk ya untuk ngejaga kamu gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Pack of Swords gitu. Kartu Pack of Swords di sini yang saya lihat ya nih orang itu tipe orang yang sebenarnya itu uh, berani mengambil resiko. Kenapa berani mengambil resiko gitu? Dan orang ini tuh memang ya bukan tipe orang yang terlalu banyak berkata sih dalam artian. Tapi kayak nih orang itu dan nggak terlalu banyak janji menurut aku. Mungkin kayak apabila kayak orang itu pernah mengatakan suatu hal janji gitu ya, dalam artian ya sudah gitu, ini adalah resiko yang harus saya ambil dan nantinya harus saya tepati. Jadi kayak ini orang itu intinya bukan tipe orang yang pengingkar janji gitu. Jadi kayak apa yang pernah dia ucap gitu, ya maka itu tanggung jawab dia untuk menebus gitu loh, kedepannya itu untuk menebus apa yang pernah dia ucapkan gitu. Terus juga di sini ada kartu Connect Oswald gitu. Kartu Connect Oswald di sini apa sih gitu? Kartu Connect Oswald adalah kartu yang bener-bener kayak melambangkan dari masnya tuh is okay gitu. Kamu memang kayak merasa dia itu kayak adem, ayem, dingin, slowly, santai, cuek, dingin gitu ya. Kayak intinya campur aduk jadi satu. Tapi ya memang gitu. Kayak itulah yang kamu dapatkan gitu. Tapi dari situ sebenarnya kayak kamu itu mampu. Apabila kayak kamu lebih peka lagi gitu, kamu dapat merasakan tentang ya perjuangan dia itu seperti apa sih ke kamu gitu loh. Kamu dapat merasakan bahwa ya mungkin eh pertama kali ini aja gitu kayak kamu itu merasakan diperjuangkan yang sebesar ini gitu, dan yang kayak flashback ke belakang kemarin gitu kayaknya kamu nggak ngedapetin sih hal-hal tersebut gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ya untuk kamu jangan sedih, jangan galau terlebih dahulu gitu loh. Sedih atas apa ya, mungkin kayak kamu itu sedih ya apabila kayak ini orang itu belum bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, yaitu kayak bisa bersanding dalam pelaminan mungkin atau bagaimana ya. Tapi setidaknya dari situ sebenarnya kamu harus bisa mengambil hikmahnya, dalam artian ya kamu jadi orang harus lebih kuat lagi, kamu jadi orang harus lebih bersabar lagi, dan selalu berpikir ke depan, dalam artian ya sudah gitu, jangan pernah membahas apa yang menjadi problem di masa lalu, tapi bahaslah tentang bagaimana kedepannya kamu dan dia itu untuk bisa menciptakan suatu hubungan yang benar-benar harmonis. Jadi seperti itu. And then coba kita lihat untuk kartu yang selanjutnya. Oke, di sini ada kartu Seven of Cup.
Di sini oke, ada dua kartu ya, ada kartu Ace of Swords. Kemudian ada kartu juga The High Priestess. Violet. Oke, satu kartu. Di sini ada kartu Seven of Swords. Oke, di sini ada kartu Six of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini tuh ada kartu Seven of Cup. Seven of Cup tuh yang artinya mungkin sih kamu itu pernah terjebak dalam situasi yang sulit, dalam artian ya kamu sukar untuk membedakan, dalam artian nih orang bener-bener tulus nantinya untuk aku atau tidak. Tapi sebenarnya jika dilihat ini adalah sebuah keputusan yang benar kamu ambil, dimana dia intinya tuh kayak kamu jadikan sebagai calon pendamping hidup kamu. Dan di sini tuh kayak merupakan sebuah pilihan yang tepat daripada kayak kamu harus memilih yang lain. Karena mungkin kayak kamu itu pernah dihadapkan sama beberapa kesulitan yang intinya tuh kayak membikin kamu itu bimbang gitu. Tapi tetap ya berusaha yakinkan di dalam diri kamu bahwa yakinlah bahwa dia kedepannya itu bakalan bisa ngebahagiain kamu. Dan di sini memang saya dapat melihat kamu punya rasa bekas luka atau trauma di masa lalu. Tapi saran dari saya sih sebisa mungkin jangan terlalu dibawa, dalam artian jangan terlalu dibawa ke masa depan gitu, karena ya bagaimanapun juga anggap saja masa lalu itu sebagai pembelajaran diri yang nantinya itu kayak membuat kamu itu jadi lebih waspada, lebih hati-hati terhadap siapapun, jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu The High Priestess gitu. The High Priestess tuh yang artinya ya untuk saat ini sih lebih baik ya, untuk saat ini tuh kayak peran kamu sebagai pasangan yaitu kayak kamu tetap gitu, kamu menunjukkan prioritas utama kamu, tunjukkan bahwa kamu itu kayak memang layak untuk dipertahankan dan kamu itu layak untuk diperjuangkan. Jadi tetap gitu, berikan cinta kamu yang baik, berikan cinta kamu yang tulus gitu loh. Yakin bahwa di balik itu semuanya, di balik intinya tuh ya saat ini setiap orang kan pasti juga memiliki kesulitan masing-masing, dan dimana mungkin ada yang berat, ada yang ringan, ada yang bagaimana gitu. Cuman sebisa mungkin ya kamu harus tetap menjaga keseimbangan tersebut, dalam artian walaupun saat ini kayak sebenarnya kamu itu ada masalah eksternal gitu, mungkin sama keluarga kamu, mungkin sama teman kamu, sahabat kamu, teman kerja kamu, tapi sebisa mungkin itu jangan terpengaruh terhadap kondisi hubungan asmara kamu, karena biasanya seseorang itu tidak bisa membedakan waktu. Dalam artian tuh kayak membedakan dia memiliki masalah eksternal yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya sama hubungannya, tapi apabila kayak hal itu terjadi otomatis kayak di dalam hubungan dia tuh jadi keseret, nantinya dia kena semprot atau bagaimana. Lebih baik sih saran saya jangan terlebih dahulu, ini tuh jangan, karena bagaimanapun juga gitu ya, ini tuh kayak selalu lah gitu memberikan support atau ini tuh dukungan yang terbaik buat dia, biar dia tuh kayak lebih semangat lah untuk memperjuangkan kamu. Dan di sini yang saya lihat kamu juga harus perlu tahu gitu, di balik senyum dia, di balik kayak intinya tuh kayak dia berusaha nyenengin kamu, di balik itu semuanya itu pasti ada sisi penderitaan yang saat ini tuh sedang dia rasakan. Kamu kan nggak tahu gitu dia panas kehujanan bagaimana gitu, mencari pentakel, mencari ekonominya seperti apa. Tapi di sini yang saya lihat ya, dia tuh selalu menikmati semuanya itu keindahan, dia nggak pernah ngelihat maksudnya tuh sisi sengsara aku di sini itu seperti apa. Yang penting ya aku kedepannya itu bisa mewujudkan, bisa membahagiakan kamu gitu, maupun panas kehujanan nggak masalah gitu. Yang penting ya sudah gitu, ini tuh kayak aku berusaha bertanggung jawab lah, intinya seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Six of Wands gitu. Six of Wands tuh yang artinya orang ini tuh tidak pernah menganggap ya bahwa kayak kedekatan antara kamu dan dia itu sebagai suatu siksaan gitu, tapi orang ini selalu menganggap ya ini tuh kayak antara kayak kedekatan kamu dengan dia ke depannya sampai nanti mungkin bisa ke jenjang pernikahan gitu, itu malah sebagai story of love
beautiful, dalam arti itu kayak sebuah cerita cinta yang begitu indah gitu, yang nantinya tuh ya ini tuh kayak pantas untuk diingat-ingat, enak lah kalau misalnya itu untuk diceritakan. Bahkan yang saya lihat ya, biar ini tuh kayak ngebuat orang lain tuh jadi iri lihat kalian, jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang ingin personal reading, silakan ya tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya. I love you for all. Dadah, sampai jumpa. Salam sahabat TR Lover.